Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Dwi Sabardini. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902550038. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum kejahatan bisnis. Kejahatan bisnis terjadinya liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara global yang dikenal sebagai globalisasi telah diterima sebagai kesepakatan dunia. Pendahuluan, globalisasi mendorong liberalisasi perdagangan barang dan jasa antar negara, didukung oleh organisasi internasional seperti WTO, serta kerjasama regional, ada EU, APEC, NAFTA, dan AFTA. Perkembangan teknologi informasi dan internet juga mempercepat transaksi bisnis lintas negara. Namun, kondisi ini memunculkan bentuk baru kejahatan bisnis, yaitu dengan modus yang semakin modern dikenal sebagai white collar crime, yaitu kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh pelaku berkedudukan sosial tinggi. Indonesia pun berupaya mengantisipasinya melalui berbagai peraturan hukum. Akibat terjadinya dan kemajuan teknologi tersebut telah menyebabkan munculnya jenis transaksi bisnis baru yang ditinggalkannya cara bisnis yang lama. Ciri-ciri kejahatan bisnis. Ciri-ciri kejahatan bisnis ada 3. Kejahatan kerah putih atau white collar crime, kejahatan jabatan atau occupational crimes, kejahatan yang diorganisir atau organized crime. Kejahatan kerah putih. Kejahatan bisnis modern tersebut selalu diidentikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. White collar crime mengandung 2 elemen. 1. Status pelaku tindak pidana. 2. Kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu. 2. Kejahatan jabatan. Kejahatan jabatan dilakukan oleh individu-individu sehubungan dengan jabatan mereka pada umumnya. Kejahatan ini melibatkan lebih dari satu orang pejabat dari suatu badan hukum. Kejahatan jabatan ini juga terdapat dalam ruang lingkup jabatan yang ada pada pelakunya. Jenis kejahatan jabatan ini antara lain pelanggaran hukum oleh para pengusaha atau karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah di mana mereka bertugas. 3. Kejahatan yang diorganisir adalah sama dengan sindikat kejahatan, seperti kejahatan kartel atau komplotan. Yang dimaksud dengan organisasi dalam konteks pembicaraan kejahatan yang diorganisasi ini adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kejahatan. Sifat ilegal dari organisasi tersebut merupakan ciri yang menonjol dalam kejahatan yang diorganisir. Bentuk-bentuk kejahatan bisnis. 1. Kejahatan bisnis di bidang ekonomi. Akibat perkembangan ekonomi dan pengaruh globalisasi, maka dunia usaha kita akan semakin kompleks dan bervariasi. Ada beberapa kejahatan bisnis yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis yang sering kita jumpai dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Contohnya antara lain tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan, menghindari pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai, tidak memedulikan keselamatan karyawan, kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, sekongkolan dalam penentuan harga dan mengiklankan produk dengan cara yang menyesatkan, kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Ada satu bentuk kejahatan bisnis yang sangat mengganggu kegiatan di bidang ekonomi dalam praktik pemberian keterangan tidak benar pada umumnya.
Praktik pemberian keterangan yang tidak benar oleh pelaku bisnis pengusaha dapat terjadi setiap kegiatan bisnis. Modus operandi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar adalah: 1. Transfer pricing. Biasanya terjadi pada pengusaha yang bergabung dalam kelompok usaha. Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan, maka harga jual antar sesama pengusaha dalam kelompok tersebut diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan pengusaha yang untungnya besar akan dipindahkan ke pengusahaan yang merugi. Pada prinsipnya, pricing merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan untuk menghindari pengenaan jumlah pajak. 2. Ada under invoicing. Praktik mencantumkan nilai atau harga barang lebih rendah dari harga sebenarnya pada faktur invoice, biasanya dalam kegiatan impor, ekspor, atau transaksi bisnis. Dalam transaksi impor atau ekspor, seringkali terjadi praktik underpricing. Dalam hal ini, pada transaksi impor, pengusaha kadangkala meminta rekannya di luar negeri untuk menerbitkan 2 invoice, yaitu satu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk perhitungan harga pokok dan satu lagi dengan harga lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pabean, yaitu pembayaran biaya masuk, PPh, dan PPN. Praktik semacam ini dapat berlangsung dengan atau tanpa adanya hubungan istimewa antara pengimpor di Indonesia dengan pengekspor di luar negeri. Sedangkan pada transaksi ekspor, kasus under invoicing pada umumnya terjadi karena adanya hubungan istimewa dalam rangka kepentingan mentransfer keuntungan pengusaha di Indonesia ke perusahaan induk di luar negeri tanpa terkena pajak penghasilan atas dividen. 3. Ada over invoicing. Praktik mencantumkan nilai atau harga barang lebih tinggi dari harga sebenarnya pada faktur invoice dalam transaksi terutama impor dan ekspor. Over invoice dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual dalam kegiatan perdagangan. Praktik over invoice untuk memanipulasi harga dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 4. Ada window dressing. Praktik mempercantik laporan keuangan agar kondisi perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Biasanya dilakukan menjelang akhir periode laporan akhir bulan atau tahun. Window dressing merupakan tindakan untuk mengelabui masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar. Misalnya, menyajikan angka-angka pada neraca yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik sehingga memberikan citra yang baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat percaya dan tertarik untuk berhubungan dengan perusahaan tersebut. Di sisi lain, dibuat juga laporan keuangan yang memperlihatkan labanya kecil dengan tujuan agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang. Berbagai modus operandi kejahatan ekonomi tersebut akan berkembang terus mengikuti sistem ekonomi suatu negara. Demikian pula masalah money laundering atau pencucian uang yang diperoleh dari berbagai kejahatan seperti perdagangan narkotika, hasil korupsi, penyelundupan senjata, dan sebagainya. Money laundering di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU/PU) yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan menyebutkan pencucian uang berarti di dalamnya ada perbuatan yang bersifat tidak sah yang bertentangan dengan hukum. UU/PU ini adalah sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang dengan sasaran utama untuk mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam berbagai bentuk. Menurut ketentuan UU/PU, maka pencucian uang adalah pembuatan, menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menggibahkan, menyumbangkan, menitip, membara ke luar negeri, menukarkan
atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harga kekayaan sah. Ada kejahatan bisnis di bidang sosial. Sini satu, ada kejahatan hak cipta. Kejahatan hak cipta khususnya di bidang perekaman baik kaset, video, maupun audio. Maka apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang hak cipta adalah nyaris sempurna. Oleh karenanya, tindakan pembajak diketahui setelah berjalan cukup lama. Selain itu, pembajakan buku-buku juga sangat marak dan dilakukan dengan modus operandi yang juga sangat canggih, sehingga sulit untuk dideteksi keasliannya. Dampak terjadinya kejahatan hak cipta secara umum sudah sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan bangsa, khususnya di bidang sosial budaya. Semakin meluasnya pembajakan yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan sikap bagi pelaku kejahatan atau pembajak bahwa pembajakan sudah merupakan hal biasa dan tidak lagi sanggup melanggar bahwa pembajakan sudah merupakan hal biasa dan tidak lagi dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Kejahatan hak cipta, ada pelanggaran terhadap hak cipta atas karya, misalnya buku, musik, film, video, dan lain-lain. Bentuk umum pembajakan dan pengadaan tanpa izin sering dilakukan secara rapi dan sulit dideteksi. Dampak merugikan pencipta dan penerbit, menurunkan kreativitas, serta melemahkan profesionalisme. 2. Ada kejahatan terhadap buruh. Perbuatan pengusaha yang mengabaikan hak, keselamatan, dan kesehatan buruh. Contoh, tidak menyediakan alat keselamatan kerja, upah tidak sesuai jam kerja berlebihan. Dampaknya kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, dan kerugian bagi buruh. Kejahatan bisnis tersebut atau tenaga kerja adalah berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh. Sebagaimana diketahui bahwa setiap saat dapat terjadi dalam hal ini, misalnya akibat bahan bakar yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan, proses pengolahan yang mengakibatkan debu atau asap kotor yang harus dihirup setiap hari oleh buruh, serta faktor-faktor penyebab lainnya. Oleh karenanya, ada hal sewajarnya apabila keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi buruh dijamin oleh pihak pengusaha. Kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat. Kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi dalam bidang lingkungan hidup, kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap investor, dan sebagainya. Kejahatan terhadap lingkungan hidup seringkali terjadi apabila pabrik dari suatu perusahaan yang mengakibatkan pencemaran air dan udara yang jelas akan merugikan masyarakat sekitarnya. Pencemaran daerah aliran sungai atau DAS yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mencerminkan demikian parahnya perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengusaha. Kasus-kasus pencemaran ini banyak menimbulkan keresahan penduduk sekitar yang berujung pada kemarahan massal. Sesungguhnya secara jelas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1907 tentang pengelola lingkungan hidup yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para pengusaha pencemaran lingkungan tersebut merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Bahkan apabila tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka diancam pidana paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 450 juta rupiah. Kejahatan terhadap konsumen. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, dan menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
Ulah dari para pengusaha yang hanya mementingkan profit tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Sebagai contoh adalah ditemukannya beberapa pabrik makanan biskuit yang ternyata tidak memiliki laboratorium. Maka hal ini menunjukkan bahwa pengusaha atau perusahaan tersebut lalai dalam melakukan proses produksi dan mengabaikan kepentingan konsumen yang dapat berakibat fatal. Kejahatan terhadap investor. Perbuatan yang merupakan tindak kejahatan terhadap investor seringkali dilakukan oleh pasar modal dengan modus operandi, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar, penipuan, bahkan manipulasi pasar. Pemberian keterangan yang tidak benar dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada investor atau calon investor bahwa perusahaan selalu memperoleh keuntungan paling tidak dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya, setelah go publik, performa keuangan cenderung terus menurun, padahal struktur organisasi perusahaan sebelum dan sesudah go publik tidak berubah. Sehingga masyarakat, walaupun ikut serta dalam saham perusahaan tapi tidak ikut serta mengendalikan perusahaan. Dalam hal ini, tindakan penyajian data yang tidak benar dan menyesatkan adalah merupakan praktik penipuan dan perbuatan curang tersebut dalam dilakukan oleh perusahaan sendiri atau dengan bantuan profesi lembaga penunjang lainnya. Baik, kesimpulan dari presentasi tersebut, kejahatan bisnis merupakan dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang membuat aktivitas bisnis semakin kompleks. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pelaku yang dapat berbentuk kejahatan di bidang ekonomi, sosial budaya, serta yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dampaknya sangat merugikan, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian konsumen dan investor, hingga terganggu perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta tanggung jawab etika dalam dunia bisnis agar kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung keadilan dan kepentingan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.